dipakainya kain, itu. Batik itu dipakainya untuk sarung. Tidak baik, tidak ada orang pakai batik buat baju seperti itu. Coba tidak ada. Batik itu dipakainya untuk kain. Lalu apa sih kebaya? Kemudian terjadilah pelanggaran atas pakem itu. Kain itu yang dipakainya di bawah dipakai untuk baju. Dan ketika pertama kali digunakan, orang menengok ini nggak sopan, ini pelanggaran yang ngerti pakem. Diikuti banyak orang. Sekarang menjadi baju batik identitas Indonesia. Pelanggaran itu sekarang menjadi kebiasaan baru. Baik sekalian, jadilah pendorong perubahan kebiasaan. Kebiasaan diubah, kebiasaan didorong. Jangan jadi sekedar mengikuti kebiasaan. Kebiasaan ini harus kita lakukan. Bapak ini ada yang pakai batik. Bapak pakai batik biru, ini Pak Muhammad juga pakai batik. Pak Muhammad berdiri sebentar boleh Pak? Berdua pakai batik. Boleh. Ini baju tradisional bukan? Iya, ini baju Indonesia. Bapak Ibu silakan dulu. Bapak Ibu saya ingin ajak ingat-ingat sebentar. Baju laki-laki tradisional itu semua polos, Bapak Ibu. Coba lihat. Ada nggak baju laki-laki bergambar di masa lalu? Baju laki-laki itu polos. Kalaupun bergambar di Jawa dengan pakai lurik. Kalau nggak polos putih, polos hitam, polos merah. Benar ya? Polos. Dan yang namanya batik itu dipakainya kain, Bapak Ibu. Batik itu dipakainya untuk sarung. Tidak baik, tidak ada orang pakai batik buat baju, Bapak Ibu. Coba tidak ada. Batik itu dipakainya untuk kain. Lalu apa sih kebaya? Kemudian terjadilah pelanggaran atas pakem itu. Kain itu yang dipakai di bawah dipakai untuk baju. Dan ketika pertama kali digunakan, orang menengok ini nggak sopan, ini pelanggaran yang ngerti pakem. Diikuti banyak orang. Sekarang menjadi baju batik identitas Indonesia. Pelanggaran itu sekarang menjadi kebiasaan baru. Bapak Ibu di bidang pendidikan mulailah pelanggaran baru itu. Mulailah pelanggaran baru itu. Tapi kalau kita berfungsi dengan pakem maka tidak muncul kegaduhan. Dan universitas swasta punya ruang terobosan lebih banyak daripada yang lain. Iya, ruang itu besar untuk melakukan inovasi-inovasi sehingga muncul terobosan-terobosan di dalam interaksi, di dalam proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa kembali dengan OCM channel berita dan gosip terupdate. Benarkah Anies Baswedan menghina batik Nusantara? Benarkah Anies tidak paham sejarah batik? Dilansir dari tribunnews.com, Anies Baswedan jelaskan pelanggaran pakem batik jadi baju, dorong ubah kebiasaan jadi terobosan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menjadi sorotan setelah videonya yang berbicara soal pelanggaran pakem asal mula batik digunakan menjadi baju, viral di media sosial. Dalam video berdurasi 2 menit 13 detik itu, Anies Baswedan menjelaskan soal asal mula batik saat menyampaikan kuliah umum di Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, UMI, Makassar. Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Sabtu tanggal 10 Desember tahun 2022. Awalnya bakal calon presiden dari Partai Nasdem itu mengajak tamu yang hadir untuk menjadi pelopor mengubah kebiasaan. Berikut pidato Anies Baswedan, Bapak Ibu sekalian jadilah pendorong perubah kebiasaan. Kebiasaan diubah, kebiasaan didorong. Jangan jadi sekedar mengikuti kebiasaan. Kebiasaan ini harus kita lakukan. Bapak-bapak ini ada yang pakai batik, sambil menunjuk. Bapak pakai batik biru. Pak Muhammad juga pakai batik. Pak Muhammad berdiri sebentar boleh Pak? Berdua ini pakai batik, tepuk tangan hadirin. Ini baju tradisional bukan? Pak Muhammad mengangguk, iya baju Indonesia. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Bapak Ibu ingin saya ajak ingat-ingat sebentar, Bapak Ibu sekalian. Baju laki-laki tradisional itu semua polos. Ada enggak baju laki-laki bergambar? Di masa lalu, baju laki-laki itu polos. Kalaupun bergambar di Jawa ada yang namanya lurik, kalau enggak polos putih. Polos hitam, polos merah. Benar enggak? Polos, dan yang namanya batik itu dipakainya kain. Batik itu dipakainya untuk sarung. Tidak ada orang pakai batik buat baju. Coba diingat-ingat, tidak ada. Batik itu dipakainya untuk kain. Lalu atasnya kebaya. Kemudian terjadilah pelanggaran atas pakem itu. Kain itu yang dipakainya di bawah, dipakai untuk baju. Dan ketika pertama kali digunakan orang menengok,
ini enggak sopan, ini pelanggaran, enggak ngerti pakem. Diikuti banyak orang. Sekarang menjadi baju batik identitas Indonesia. Pelanggaran itu sekarang menjadi kebiasaan baru. Bapak Ibu di bidang pendidikan, mulailah pelanggaran-pelanggaran baru. Disambut tepuk tangan dan tawa yang hadir. Mulailah pelanggaran baru itu. Tapi kalau kita terkunci dengan pakem, dengan tanda kutip, maka enggak muncul kebaruan. Dan universitas swasta punya peluang terobosan lebih banyak daripada yang lain. Sehingga ruang itu lebih besar untuk melakukan inovasi-inovasi. Sehingga muncul terobosan-terobosan di dalam interaksi proses pembelajaran. Video viral itu juga diunggah Anies di akun media sosial Twitter pribadinya. Cek video lengkapnya dulu yuk, min@nu_lucu. Sampaikan kebenaran walaupun itu kurang lucu. Tagar ABW, tulis Anies, Jumat tanggal 16 Desember tahun 2022. Sementara itu, Naufal Firman Yursak mantan anggota TGUPP saat Anies menjabat Gubernur DKI menjelaskan bahwa Anies Baswedan sudah pernah menjelaskan soal batik itu tahun 2018. Dikutip dari Tribun Makassar, Anies Baswedan menyampaikan kuliah umum di kampus Pascasarjana UMI. Penguatan dunia pendidikan dalam merespon fenomena krisis global untuk Indonesia maju menjadi tema kuliah umum. Ratusan akademisi UMI Makassar mengenakan jas hijau jadi peserta kuliah umum itu. Mereka berasal dari berbagai kalangan, mulai mahasiswa, dosen, hingga profesor. Anies Baswedan tiba dari bandara dikawal mobil patwal ke kampus Pascasarjana UMI, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu tiba menggunakan mobil Alphard hitam yang dibalut stiker Nasdem dan Anies Baswedan. Anies didampingi Sekretaris DPW Nasdem Sulsel Syaharudin Alrif di dalam mobil. Saat tiba, Anies Baswedan langsung disambut dengan meriah teriakan Presiden 2024. Sebelum masuk ke lokasi acara, Anies Baswedan dipasangkan kalung bunga dan songkok reka oleh birokrat UMI. Setelah pemasangan kalung bunga dan songkok reka, Anies masuk ke gedung Pascasarjana UMI. Lalu masuk ke acara di bawah tenda. Ia duduk di meja depan didampingi Syaharudin Alrif. Sebelum membawakan kuliah pakar, terlebih dulu panitia memperkenalkan sejarah UMI melalui tampilan video profil UMI. Direktur Pascasarjana UMI Sukiman Rahman mewakili Rektor UMI menyambut Anies Baswedan. Ia mengatakan setiap tahun UMI mengadakan kuliah pakar dari tokoh. Dan hari ini tokohnya adalah mantan Menteri Pendidikan Anies Baswedan. Sukiman menyebutkan UMI butuh inspirasi dari Anies Baswedan mulai dari Rektor Universitas Paramadina. Kemudian menjadi Menteri Pendidikan hingga menjadi Gubernur DKI Jakarta. Tentu kami juga ingin mendapat inspirasi. Apalagi Pak Anies memiliki banyak pengalaman, katanya. Insya Allah Indonesia sehat, Pak Anies sehat, Sukiman menambahkan. Sementara itu Anies Baswedan mengawali memberikan kuliah umum dengan meneriakkan Ewako. Ia menyebutkan Makassar adalah kota para pemberani. Anies kemudian menjelaskan terkait tema penguatan pendidikan merespon krisis global. Menurutnya, UMI sebagai institusi pastinya sudah memahami dengan baik bagaimana cara memberi penguatan pada pendidikan. Temanya ini seperti saya menggarami air laut, kata Anies. Anies mengartikan krisis menjadi dua hal. Bisa sebagai masalah dan juga peluang. Krisis jangan pandang sebagai masalah tapi ekuivalen perubahan yang dipercepat, katanya. Anies Baswedan banyak menjelaskan tentang dunia pendidikan. Menurutnya sangat banyak ketimpangan di Jakarta ataupun di Jawa dengan di Indonesia Timur. Masalah kita saat ini ketimpangan antara kota dan desa. Ketimpangan antara Jakarta dan luar Jakarta, ketimpangan Jawa dan luar Jawa, katanya. Menurutnya, ketimpangan terjadi karena pendidikan di Pulau Jawa dengan luar Jawa sangat jauh dari segi jumlah dan kualitas. Hal ini terjadi karena ketimpangan dalam dunia pendidikan. Di luar Jawa pendidikan minim. Kedepan kita butuh keseriusan dalam pendidikan, ujarnya. Sementara itu dilansir dari CNindonesia.com. Anies tegur akun @nu_lucu soal video pelanggaran batik.
Calon Presiden dari Partai Nasdem Anies Baswedan menegur akun Twitter @nu_lucu lantaran mengunggah sebuah potongan video pidatonya soal batik. Video itu diambil ketika Anies bersafari di Universitas Muslim Indonesia, UMI. Pada potongan video pidato berdurasi 44 detik yang diunggah akun @nu_lucu. Anies seperti terlihat menyebutkan kain batik merupakan pakaian yang digunakan untuk bagian bawah atau sarung, bukan sebaliknya digunakan sebagai baju. Di mana-mana itu batik dipakainya untuk sarung, tidak ada batik untuk baju, kata Anies pada potongan video yang diunggah akun Twitter @nu_lucu. Fenomena batik dipakai sebagai baju, kata Anies, merupakan pelanggaran karena tidak menjalankan pakem sebelumnya. Namun dari kesalahan tersebut, baju batik menjadi pakaian identitas Indonesia. Pelanggaran itu sekarang jadi kebiasaan baru, tutur Anies. Kemudian, Anies langsung mengklarifikasi unggahan potongan video pidatonya itu sembari membalas akun @nu_lucu. Ia turut mengunggah video berdurasi lebih panjang yang berisikan konteks lengkap ucapannya tersebut. Cek video lengkapnya dulu yuk, min @nu_lucu. Sampaikan kebenaran walaupun itu kurang lucu, timpal Anies lewat akun Twitternya @anisbaswedan. Dalam unggahan video lengkap berdurasi pukul 2.13 menit itu, Anies awalnya mengingatkan agar masyarakat menjadi pendorong perubahan kebiasaan. Ia lantas mengilustrasikan perubahan kebiasaan itu dengan pelanggaran pakem penggunaan kain batik pada zaman dulu. Diksi pelanggaran di video itu dimaksudkan Anies sebagai konotasi positif yang mendobrak kebiasaan. Ia menjelaskan pada zaman dulu kain batik asalnya digunakan sebagai kain bawahan. Pakemnya dulu, pakaian pria selalu memakai baju kemeja polos ataupun lurik dan tidak berkemeja dengan bermotif gambar. Tapi, Anies mengatakan pada suatu waktu ada yang mengambil keputusan kain batik itu bukan sebagai bawahan, tapi justru dijadikan kemeja bagi pria. Kain itu yang dipakainya di bawah, dipakai untuk baju. Dan ketika pertama kali orang menggunakan orang menengok, ini enggak sopan, ini pelanggaran, enggak ngerti pakem. Tapi diikuti banyak orang. Sekarang jadi banyak batik identitas Indonesia. Anies mengatakan kini, pelanggaran penggunaan kain batik sebagai baju sudah menjadi kebiasaan baru. Karenanya, ia berpesan agar tak terkunci dengan pakem tertentu yang berakibat tak muncul pembaruan. Demikian, semoga bermanfaat, berikan komentar yang sopan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.